Hai, apa kabar kalian? Kali ini aku mau berbagi resep siomay Bandung yang teksturnya kenyal, lembut, dan kerasa banget dagingnya. Untuk resep dan juga takaran bahannya aku sudah tuliskan lengkap di description box. Selamat menyaksikan! Langkah pertama, kita buat dulu bumbu kacangnya. Nah, hal pertama yang dilakukan tentu saja menggoreng kacang tanahnya sampai matang. Tips, jangan sampai gorengnya kegosongan ya, kacang tanah itu cepet banget matang, jadi kalau warnanya sudah agak kecoklatan, boleh langsung diangkat. Sambil digoreng, kita masukkan bawang putih dan juga bawang merah, juga cabai merah keritingnya. Takaran cabai itu bisa kalian kurangi kalau kalian nggak terlalu suka pedas, bisa kalian tambah kalau kalian lebih suka pedas. Ingat ya, jangan sampai gosong. Kalau udah harum dan kecoklatan, langsung angkat aja. Dinginkan bentar, kalau udah hangat, langsung di blender sama minyak-minyaknya, sisihkan. Langkah berikutnya, kita buat bumbu adonan siomaynya. Ini dia, kunci siomaynya akan wangi banget, kemudian rasa ayamnya juga nggak akan jadi amis. Ini yang bikin siomaynya enak banget. Bawang putih, bawang merah di blender sampai halus, sesudah itu ditumis dengan minyak panas, dikit aja. Kemudian masukkan daun bawangnya dan ditumis sampai harum, tidak perlu sampai layu, setelah itu angkat. Bumbu ini kita sisihkan, sekarang chopper paha ayam filetnya. Kenapa aku pakai paha? Karena paha itu lebih berlemak, nah ini bikin siomaynya nanti lebih wangi dan juga lebih gurih. Kalau kalian pakai dada, aku saranin campur dengan kulit ayam supaya rasanya lebih gurih. Nah, setelah paha ayamnya sudah di-chopper semua, barusan aku masukin garam dan gula, kemudian kita aduk aja pakai tangan kayak gini sampai tekstur dari ayam filetnya itu berserat ya. Nah, sekarang kita masukkan bumbu daun bawang, bawang putih, dan bawang merah yang tadi kita tumis sebentar. Ini kunci siomaynya nanti akan wangi banget. Kemudian tambahkan putih telur, masukkan tepung tapiokanya. Aku pakai merek Sagutani, hasilnya enak banget. Kalau kalian punyanya tepung tapioka biasa, nggak masalah. Terus masukkan penyedap, juga merica. Nah, ini kita uleni pakai tangan sampai semuanya tercampur rata. Di video awal aku lupa cantumin air es, nah ini kita campurkan air esnya. Resep lengkap bisa kalian cek di description box ya guys, bisa kalian baca. Campurkan aja air es bersama adonannya. Terakhir kita masukkan labu siamnya. Labu siam ini aku parut pakai parutan keju, kemudian diperas airnya dan dimasukkan ke dalam adonan siomaynya. Nah, kurang lebih teksturnya seperti ini. Kalau kalian rasa terlalu encer, boleh tambahkan sagu lagi ya. Pelengkap siomay, pertama aku siapkan kol. Kolnya sudah aku robek helai per helai supaya layu dan gampang dilipat. Siram dulu air panas, diamkan 10-15 menit. Kemudian ada tahu coklat, bebas mau pakai tahu Sumedang juga boleh, atau tadi tahu putih, nggak apa-apa. Aku juga pakai kentang, kalau kalian punya kentang kecil-kecil yang buat siomay lebih bagus. Terakhir ada kulit pangsit, sayangnya aku dapetnya kulit pangsit yang untuk pangsit goreng. Kalau kalian punya kulit siomay nanti hasilnya bisa lebih lembut ya. Setelah itu kita siapkan kukusannya oles dengan minyak sayur seperti ini supaya nanti nggak lengket. Nah, ini adalah tahap untuk menggulung kolnya. Ikutin aja seperti di video, nggak terlalu susah kok. Kalau misalnya kalian rasa tidak sempurna menggulungnya, tidak masalah, ujung-ujungnya kan untuk dimakan juga. Lanjutkan aja gulung semua kolnya sampai habis, kemudian kita taruh dan sisihkan. Berikutnya aku mau buat siomaynya. Nah, ini ambil satu kulit pangsit, isikan kurang lebih 1,5 sendok makan adonan siomay. Tergantung sih, kalau kalian mau siomaynya lebih gendut, lebih banyak juga nggak masalah. Lipetnya seperti apa? Karena ini kulit pangsit goreng, jadi dia nggak lentur. Aku cuman ambil setiap ujungnya, jadi direkatkan ke bagian tengah seperti di video ini. Kalau misalnya kalian pakai kulit siomay atau kulit dimsum, itu bisa kalian tekan ke bawah, nanti bentuknya jadi bulat dan lebih rapih ya. Tapi karena ini kulitnya kaku, jadinya ya seperti itu. Untuk tahunya, ini cuma aku tempelin aja adonan siomaynya di atasnya, karena adonannya lengket, jadi sudah pasti dia bisa merekat.
Tinggal ditata aja di kukusan semua yang sudah jadi, termasuk kita tambahkan kentang dan juga kolnya. Kita kukus selama kurang lebih 25-30 menit. Patokannya kalau kalian tusuk kentangnya dengan garpu sudah lembut, maka sudah matang. Nah, ini adalah bumbu kacang yang tadi sudah kita blender. Sekarang kita masak, nggak perlu tambah minyak lagi ya. Ini aku tambahkan kurang lebih 100 ml air. Kalau kalian rasa masih terlalu kental, kalian boleh tambahkan lagi. Kemudian masukkan 4 helai daun jeruk. Di akhir aku tambahkan 2 lagi sih, jadi lebih wangi. Jadi sesuaikan aja sama selera kalian. Kemudian masukkan gula merah yang sudah disisir, aduk rata, kemudian tambahkan juga air asam jawanya. Bumbu kacang ini hasilnya akan pekat dan enak banget karena ada gula merah dan juga air asam jawanya. Diaduk. Kemudian kita tambahkan merica dan juga penyedap rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau kurang asin tambah garam, kalau kurang manis tambah gula sedikit lagi, oke? Bumbu kacangnya sudah matang, kalau minyaknya sudah keluar dan warnanya sudah berubah, ini tinggal diangkat aja. Siomainya juga sudah matang, ini wangi banget pas kukusannya dibuka. Nah, sekarang kita tinggal tata deh, ambil tahunya, ambil siomainya, tambahkan kentang, tambahkan kol, dan siap untuk disiram bumbu kacang. Temen makan siomay yang paling pas apa? Es teh manis tentunya. Nah, ini kita siram bumbu kacangnya. Versi yang aku buat ini adalah versi premium sih sebetulnya ya. Siomaynya kerasa dagingnya, bumbu kacangnya juga pekat dan kental banget. Kalau kalian pengen bumbu kacangnya lebih halus, kalian bisa blender lebih lama ya. Yang di sini teksturnya lebih kasar karena aku pribadi lebih suka yang teksturnya agak kasar. Tambahkan jeruk limau, terus tambahkan kecap, tambahkan saus cabai sesuai selera. Ya udah, tinggal dinikmatin aja. Aku jamin kalian gak bakal gagal kalau ikutin step by stepnya, dan rasanya ini tuh sekelas siomay yang kalau dijual per buah tuh di atas 10.000 deh. Enak banget, apalagi kalau misalnya kalian punya kulit dimsum, itu bisa lebih enak daripada kulit pangsit kayak gini. Teksturnya benar-benar meaty, dagingnya terasa, kenyal dan juga lembut. Selamat mencoba, boleh komen resep apa yang harus aku buat berikutnya. Sampai jumpa.